Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran desain grafis percetakan malam hari ini. Kalau saya recordingnya malam atau kapanpun kalian menyaksikan, selamat menyaksikan. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah poster. Kenapa to the point sekali ya? Ya kita langsung saja. Tapi sebelum itu kita sebelumnya sudah belajar banyak tentang bagaimana nirmana, kemudian menggambar bentuk dan lain rupa kegiatan pembelajaran. Saat ini kita akan mencoba melatih diri untuk membuat sebuah poster. Kebetulan saya sedang mengerjakan sebuah project dengan salah satu mahasiswa di Universitas Diponegoro. Kita bisa pakai untuk menjadi latihan pembelajaran kita kali ini. Oke, langsung saja. Nanti teman-teman bisa mendapatkan bahan-bahan termasuk diantaranya naskah atau skrip yang nantinya harus dimasukkan ke dalam latihannya, ke dalam posternya melalui Google Classroom. Kemudian teman-teman bisa dibebaskan untuk mencari sumber-sumber visual yang sekiranya dibutuhkan dari sumber-sumber di internet, selama sumber tersebut bebas copyright ya. Salah satu sumber yang bisa dipakai adalah pexel.com atau pxhere.com. Dipersilahkan. Kalaupun nanti mau menggunakan yang dari Verific, diperbolehkan, tetapi tidak disarankan karena kita juga akan mencoba belajar untuk membuat visual, uh, sumber-sumber visual atau elemen-elemen visual dari foto yang dirubah ke vektor. Jadi sebisa mungkin menghindari menggunakan freepik.com. Oke, kita akan mulai tampilan awal seperti biasa. Kita akan menggunakan dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan Corel Draw. Teman-teman bisa memulai dengan cara mengklik new document atau bisa juga menggunakan icon ini, icon new, atau bisa juga dari file new atau Ctrl N mau lebih cepat. Kemudian kita akan pilih, instruksinya saya harus membuat poster dengan ukuran A2. Kemudian kita pertimbangkan mau landscape atau portrait. Saya pakai portrait saja. Kemudian karena akan dicetak, usahakan menggunakan CMYK, tapi untuk tugas rekan-rekan karena nantinya akan diposting melalui Instagram, jadi gunakan saja RGB. Oke, sudah kita pilih RGB, lalu kita pilih karena teman-teman akan menggunakannya di Instagram, jadi teman-teman bisa memilih 72 dpi untuk resolusinya, atau karena saya kebutuhannya untuk cetak, jadi saya bisa pilih 300 dpi, tapi kita akan pakai 72 dpi aja. Lalu kita klik OK. Kita geserkan dulu atributnya, dockernya, supaya lebih mudah. Nah, ini tampilan awalnya. Pertama mungkin yang akan saya lakukan memilih background terlebih dahulu ya. Oke, bentar, saya akan memasukkan ini dulu. Dokumen paletnya saya taruh di sini supaya nanti mempermudah pencarian warna. Oke, kita pilih yang lebih mudah aja kali ya. Kalau ditekan lama itu bisa keluar muncul pilihan palet, sehingga kita bisa pilih warna yang lebih mudah atau yang lebih tua dari warnanya. Saya pakai warna yang ini aja. Kemudian kita masukkan naskahnya. Masukkan dulu naskahnya supaya lebih mudah untuk diedit nanti. Oke. Oh ya, ketika saya menggarap project ini, saya menemukan, atau sebenarnya sudah lama tapi jarang saya gunakan. Biasanya kan kita menggunakan custom size huruf atau settingan tertentu, settingan jenis font atau settingan jenis atau jenis ukuran font tertentu untuk sebuah dokumen.
Untuk bisa ditemplatkan, kita ketika memilih text tool jangan dulu membuat tulisan seperti ini. Kita bisa mulai dengan mengklik langsung tanpa harus membuat apapun di tengah-tengah. Kita klik font listnya, lalu kita pilih, misalkan saya mau pakai Banks Morgan-nya Kang Tony ya untuk artistic text. Nah, nanti akan ketika kita tidak mengklik apapun, nanti akan muncul apa ya ini namanya, ini akan muncul kotak dialog yang menunjukkan kita mau pakai font pada defaultnya pada apa, artistic text. Saya pilih di sini, mungkin nanti teman-teman gak akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan setup ukurannya di 24 untuk artistic text, dan untuk paragraph text saya mau pilih Calibri dengan ukuran 14. Oke, kita akan kopikan terlebih dahulu dokumennya supaya lebih mudah. Nah, kurang lebih akan muncul ukuran seperti ini. Terlalu kecil ya, ini ukuran A2 ya. Iya, A2, tapi serasa kecil sekali. Oke, kita akan memindahkan terlebih dahulu ke sebelah sini. Lalu kita akan mulai dengan memilih bagian pertama. Bagian pertama di sini ada apa itu stunting sampai pada bagian ini. Saya akan buat tulisan sebesar ini. Oh, salah ya. Kita pilih judulnya aja, kita copy, atau kalau cara lamanya klik kanan pilih copy. Kalau menggunakan shortcut Ctrl C atau Ctrl V di bagian tengah-tengah. Untuk membuat apa namanya, artistic text tinggal diklik saja seperti itu. Kalau mau buat paragraph text tinggal bikin kotak seperti itu. Oke, kita klik, kita buat. Pertama-tama kita menggunakan Banks Morgan, terus kita cek dulu ukurannya. Nah, kayaknya segini cukup. Nah, saya potong di sebelah sini, saya enter supaya saya bisa mendapatkan potongan semacam ini. Lalu saya akan pilih warna, sepertinya warna merah yang lebih tua. Oke, warna merah kita pertua lagi. Nah, dapat seperti ini. Lalu oh iya, sebelum itu saya lock dulu supaya nggak gerak-gerak ya, jadi si backgroundnya ini nggak bergerak-gerak, tidak mengganggu saat proses editing. Lalu saya akan ambil paragraf yang ini, saya cut aja supaya mudah. Saya pindahkan, paste di sini atau Ctrl V di sini. Saya pakai paragraph text supaya lebih mudah membuat layoutnya. Segini. Nah, kalau dalam seni layout biasanya yang seperti ini nih, yang cuma ada satu kata dalam sebuah paragraf di ujungnya, itu biasanya disebutnya yatim gitu. Jadi kalimat atau kata yatim yang ini karena dia sendirian di sini gitu. Jadi kita bisa geserkan sedikit supaya dia tidak sendirian gitu. Nah, lalu kita enter sedikit. Nah, lalu saya akan menggunakan B-spline untuk membuat semacam kerangkanya. Lupa saya nggak ada musiknya ya. Nah, ada musiknya nggak ya?
kalau saya nggak kedengeran soal. Nah lalu oke, saya mungkin akan memisahkan dulu paragrafnya supaya mudah. Di bagian ini saya akan membuat satu kotak lagi menggunakan display, lalu saya pilih warna, kita turunkan sedikit. Nah untuk membuat shadow, kalau teknik saya karena mungkin teknisnya nanti akan kartunis, kita duplicate atau Ctrl D supaya objeknya menjadi dua, lalu saya turunkan supaya dia turun seperti ini. Nah yang diduplikat ini kita bikin lebih gelap. Nah, kita hilangkan outline-nya dengan menggunakan klik kanan di color palette yang X ini. Oke, lalu saya blok dulu semuanya, bagian fontnya ya ketutup ini, lalu saya bawa ke atas ini, turunkan, bawa ke atas menggunakan home atau control home. Lalu saya, karena ini warnanya lebih gelap, cenderung gelap, jadi ketika dari jarak jauh tidak begitu kentara ya, jadi saya akan pilih warna yang lebih terang. Nah kalau ini poster, bentuknya poster, lebih ke poster infografis kalau kata adik saya. Jadi poster yang memberikan penjelasan agak rinci gitu. Nah kurang lebih ini bagian utamanya. Untuk memberikan kesan dinamis, saya akan membuat warna bagian bawah ini lebih terang, jadi ada perbandingan warna. Nah, lalu saya mau memberitahukan sebuah trik lagi. Kalau kita menggunakan shape tool pada font artistic text, akan muncul titik-titik seperti ini. Kita bisa geserkan pada panah yang ke bawah untuk membuat jarak atau spasi antar barisnya itu lebih rapat atau lebih renggang. Sama untuk ini pun spasi antar huruf bisa kita atur dari sini. Nah, kalau sudah begitu kita akan geserkan sedikit, lalu kita akan membuat ornamennya terlebih dahulu. Kenapa saya bikin ininya dulu? Supaya saya punya patokan informasi utamanya di sebelah mana. Lalu saya akan membuat sebuah artistik, bukan artistik ya, apa namanya, vector art dari foto ini. Nah dari foto ini sambil kita akan melatih diri untuk membuat sebuah vector art dari foto. Nah dari foto ini saya bisa menentukan mana yang bagian bawah, maksudnya mana yang akan menjadi layer bawah. Misalkan ini ya, kaki yang ini dia pasti akan tertutup oleh celana, jadi ini lebih bawah. Nah kita tentukan dulu mana kira-kira yang akan menjadi apa namanya, yang akan menjadi objek paling bawah. Saya menggunakan B-spline tool karena mungkin saya lebih favorit menggunakan B-spline tool ya. Kalau teman-teman lebih nyaman misalkan menggunakan tools yang lain, misalkan menggunakan pen tool, dipersilahkan juga. Saya tentukan dulu. Wadaw, bergeser ya. Oke, saya buat dulu garis untuk kaki ini. Lalu saya akan buat kaki yang kedua. Proses pengerjaan semacam ini bisa sedikit lama atau cepat tergantung
seberapa sering rekan-rekan berlatih ya. Jadi semakin sering teman-teman mencoba untuk membuat vektor art semacam ini, semakin mudah juga atau semakin cepat juga proses yang teman-teman lakukan. Saya akan ambil sendalnya juga, maksudnya saya akan membuat gambar sendalnya juga. Tidak saya ambil ya, tidak boleh mengambil sendal atau barang punya orang. Kita buat seperti ini, lalu yang ini ya, saya akan buat sendal yang satunya, karena untuk mempercepat kita tidak perlu sempurnakan sampai sini aja. Nah, yang penting ke cover sendalnya. Oke. Lalu karena yang bagian ini akan menutupi bagian atas, saya rasa saya bisa memotong ini ya, menggunakan kaki. Jadi kaki ini dijadikan pisau. Saya ulangi, saya gunakan kaki ini untuk memotong bagian bawah sendal ini menggunakan trim tools. Nah, kita akan beranjak ke bagian kedua. Nah, ini celana ini kan ada di bawah baju ini ya, tapi yang lebih bawah lagi dari baju ini adalah tasnya. Jadi saya mungkin akan membuat tasnya terlebih dahulu. Tidak perlu penuh ya, tidak perlu full sampai ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mau bikin full pun nggak masalah. Saya hanya mau mempercepat proses ininya aja, proses pembuatan. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mau membuat nantinya vektor art ini menjadi bahan animasi, sangat disarankan untuk membuat objek yang lebih lebih komprehensif gitu. Tasnya kita bikin juga gitu, lebih full gitu. Tapi untuk vektor art sederhana seperti pembuatan poster semacam ini, teman-teman cukup mengambil garis besarnya saja. Saya potong ke sini aja. Oke. Kenapa penting untuk menentukan mana yang di bawah yang di atas? Karena supaya kita juga nggak repot nanti ketika melakukan coloring. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana repotnya, bagaimana mudahnya kalau kita menentukan mana atas yang dan bawahnya. Kayak tali ini kan di atasnya baju, berarti kita bisa bikin bajunya terlebih dahulu. Tapi si baju ini di atasnya si leher ini dan tangan ini. Jadi mungkin saya akan buat lehernya dulu, atau pundak ya lebih tepatnya. Saya akan buat pundaknya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian tangan bawahnya ini dia juga di bawah dari baju. Oke, tangan satunya. Nah, sementara kan tangan yang ini di atas bajunya, jadi kita bisa lanjutkan. Lalu si tangan ini beda ya sama tangan yang ini. Tangan ini ada di bawah baju, bagian utama bajunya, lengan tangannya. Jadi kita akan buat lengan tangannya dulu, baru kita beranjak ke bagian baju. Mana ini, larinya kemana ini? Oke, ini sepertinya harusnya baju ini setelah tangan ya, nanti saya perbaiki. Oke, nah ini juga ada bagian front yang mungkin nanti bisa menggunakan teknik trimming.
saya akan bawa ke sana dulu. Oke. Kemana saya larinya? Oh ini. Sorry, kadang saya gagal fokus. Nah, lalu tadi saya mau membuat bagian ini di atas dari bajunya menggunakan kontrol pickup. Nah, lalu ada bagian kerah ini. Kerah ini mungkin sebaiknya saya buat lagi jadi seperti ini. Kemudian saya akan gunakan trim tools, trimming atau pisau ya. Kita pilih pisaunya, kita pilih ini. Oh, bukan trimming, apa namanya, intersect. Kalau trimming nanti motong, sehingga nanti ada objek seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian tangan ini. Mungkin ya, iya sepertinya tangan dulu. Kita buat bagian tangan ini. Oke. Nah, untuk bagian yang gelap ini kita bisa tambahkan ke sini. Kemudian kita bisa memanfaatkan trimming, klik pisau yang ini, lalu kita potong bagian ini. Nah, lalu ini pun saya bisa gunakan untuk memotong bagian ini. Lalu kita beranjak ke, oh ini bagian paling atas ya, karena dia di atas topi. Kita bisa beranjak dulu ke tali, ke bagian talinya. Mungkin teman-teman pusing juga ya lihat ininya. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana rasanya menjadi kakak kelas, the real kakak kelas ya, karena sudah mulai masuk, mungkin sudah mulai bertemu dan menyapa adik-adik kelas yang baru. Gimana rasanya menjadi kakak kelas? Semoga bisa menjadi kakak kelas yang baik ya, jangan memberikan atau mewariskan contoh-contoh yang tidak patut kepada adik-adik kelasnya. Masa menjadi kakak kelas kok ya begitulah, dosa-dosa menjadi kakak kelas itu banyak ya. Oke, selanjutnya saya mau buat ini dulu. Bagian tangan ini nanti akan dipotong lagi. Oke. Oh ya, untuk kalau misalkan kita udah bikin kayak gini nih, waduh kayaknya kurang tepat ini. Kalau di spline tool kita bisa menggunakan backspace ya. Tapi untuk misalkan pen tools, kalau nggak salah dia menggunakan Ctrl Z atau menggunakan undo untuk mengembalikannya. Kalau misal di spline dia menggunakan backspace, tapi ada juga yang lain, juga ada yang menggunakan backspace untuk mengembalikan proses sebelumnya. Oke, iya, sudah bagian tangannya. Lalu kita beranjak, kita cek dulu. Sudah, kita mungkin bisa mulai beranjak ke bagian leher. Bagian leher ini, lalu setelah leher, yang paling belakang setelah leher yaitu bagian, kalau di sini berarti bagian telinga. Kalau di line art semacam ini biasanya yang lebih diutamakan gambaran utama ya, gambaran besarnya aja. Kalau tekniknya Abah Hanju biasanya memakai itu juga. Jadi tapi kalau di wayang itu kan sampai detail. Nah kalau kita cuma ambil bagian
besarnya saja, pola besarnya. Oke, sepertinya saya ada kesalahan teknis. Harusnya saya bikin semacam gini ya, supaya membackup bagian belakang. Jadi topinya ada di belakang telinga harusnya. Lalu saya mau buat bagian atas dari topi ini. Topi saya bundar, tapi sebetulnya lagu topi saya bundar tidak begitu ini ya, tidak begitu relevan untuk saat ini ya, karena topi macam-macam juga bentuknya. Kadang ada yang bundar, peci juga sebetulnya tidak bundar. Oke, lalu kita membuat bagian bibir topinya. Ini kemana ini larinya? Nah ini nih, kalau biasanya dulu saya sering dengerin curhatannya Kang Tony atau Kang Icep. Kang Tony dan Kang Icep itu salah satu mentor saya kalau di bidang desain grafis. Kang Tony, Kang Icep tuh sangat males ya kalau ngedesain. Bukan males sih, maksudnya yes, kayaknya semua desainer grafis kalau mau bikin vector art kayak gini menggunakan foto kualitas rendah seperti ini agak malas ya karena banyak bagian-bagian yang tidak kentara biasanya. Oke, kita potong sampai sini, lewat sampai sini. Lalu ini bisa saya buat ke sini. Tidak harus detail, cukup bagian-bagian ini. Ini mah nggak usah lah ya, tidak begitu relevan. Maksudnya tidak banyak topi yang ada ininya di pasaran. Lalu saya bisa mulai coloring. Nah untuk coloring saya gunakan warna utama dulu. Warna saya pilih, diklik lama gini ya, karena panelnya nggak muncul mungkin. Kalau diklik lama di palet nanti muncul kolom yang kotak yang lebih besar untuk memilih warna yang lebih terang atau lebih gelap. Aduh, mulai lelah ya mata saya. Saya pakai, kalau di sini saya pakainya sudah saya custom. Saya pakai apa itu namanya? Eyedrop tool. Nah, sebelah sini nih. Color eyedrop tool harusnya muncul di sini nih kalau full screen si Corel Draw-nya. Pilih color eyedrop tool. Eyedropper tool ini bisa, kalau saya karena sering pakai, saya customize video bagaimana men-setup customize tools sudah ditampilkan di video sebelumnya. Saya pilih warna yang paling terang ini untuk apa, kulit-kulit yang paling terang juga. Nah, begini. Lalu saya pilih warna yang lebih gelap dari warna yang terakhir. Saya klik tekan lama, naikin sedikit ke yang lebih gelap, atau saya mungkin bisa pilih warna yang lebih gelap lagi. Nah sedikit, ini nggak begitu kentara karena ada warna ini ya, warna outline nya, jadi tidak begitu terlihat. Lalu, nah ini kan di bawah ini saya mungkin bisa pilih warna yang ini. Lalu di bagian ini saya juga bisa gelapkan lagi warnanya, sekaligus untuk saya pakai juga di bagian leher, karena leher lebih tertutupi daripada pundak ya. Nah lalu kita akan memilih celana. Nah dari sini kalau saya sih tadi ngerasanya kayak main BP-BP-an ya. Jadi saya bisa milih warna baju orang lain. Saya pilih yang lebih terang di bagian atas.
Kemudian warna baju ini mungkin saya mau pakai biru, dan warna yang ini saya pilih yang satu tingkat gelapnya di atas. Kalau yang ini satu tingkat lebih terang. Kalau yang ini mungkin 3 tingkat kegelapannya. Kita pilih warna tasnya apa ya? Warna tasnya merah saja. Ini area yang lebih gelap. Oh salah, saya ganti ke warna yang lebih gelap. Untuk ini warna yang agak terang. Nah, lalu bagian topi saya bundar, warnanya akan saya pilih dari sini aja, dipakai color eyedropper tool. Nah, nanti kan ketemu tuh warna yang ini. Nah, ini mungkin bisa dipilih jadi alternatif warnanya lagi. Kalau yang ini lebih gelap. Nah, setelah jadi kita bisa delete fotonya. Oh, kita blok. Oh, ini ya. Waduh, ada yang terlewat, Bung. Ini celana apa namanya, si selopnya tidak masuk. Lalu saya buat juga yang sebelah sini. Nah, ini warnanya hitam. Ini hitam yang agak gelap. Hitam. Dan ini warnanya dari sini. Turunkan sedikit. Nah, kita delete. Lalu untuk mempercantik kita hilangkan outline-nya. Nah, ini kan tidak begitu kentara ya. Tenang saudara-saudara, kita grup dulu. Kita jadikan ini jadi objek utamanya. Karena ini tidak begitu kentara warnanya, saya mungkin akan sedikit mengakalinya dengan membuat background. Nah, background seperti ini saja. Lalu kita kasih warna merah, misal saya bawa ke belakang, bawa lagi ke atas, tidak begitu kelihatan. Ganti warnanya dari warna hijau, kita kasih background sedikit lagi. Dari warna hijau yang ini kita turunkan. Tidak nyambung ya warnanya. Mungkin saya bisa pilih dari warna ungu. Lalu warna ungu ini kita turunkan lagi. Ini kita jadikan outline. Warna ungunya kita jadikan outline, kita tambahkan ketebalannya, lalu kita set tambah gitu up ke atas. Nah, kalau sudah begini, mungkin saatnya memasukkan teks-teks selanjutnya. Kita pilih teks yang kedua, cut, paste di sini. Nah, ada yang menarik, color eyedropper tool itu ada dua jenis. Yang satunya itu atribut eyedropper. Kalau atribut eyedropper
kita bisa mengcopy dengan atribut-atributnya. Atribut-atribut itu seperti size dan ukuran dan lain sebagainya. Kalau kita pilih di properties ini, ada nantinya ada kotak dialog, outline, fill teksnya, misalkan jenis teksnya, kemudian bagian warna dalamnya itu bisa tercopy juga seperti ini. Nah, yuk kenali. Berarti potongnya di sini. Kenapa saya bisa tahu? Ya dengan berlatih. Nah, lalu kita mungkin saya bisa kecilkan ini sedikit di ukuran 72 dengan warna yang sedikit berbeda. Lalu saya pindahkan lagi bagian ini, cut, bikin paragraf teks, paste di sini, kemudian menggunakan atribut eyedropper, kita pilih dan copy ini. Nah, supaya ukurannya sama. Sementara itu kita delete dulu. Nah, untuk paragraf tekstur ada kotak ini ya, bullet list. Ini hanya ada di paragraf tekstur. Jadi kalau mau membuat paragraf list paragraf bisa menggunakan paragraf tekstur. Kita pilih di sebelah sini. Mungkin saya bisa bikin ini lagi. Salah. Nah, sini. Lalu saya bisa kasih warna yang lebih gelap, duplikasi atau Ctrl D, kita kasih warna yang lebih terang, turunkan sedikit, lalu kita pilih warna keterangan, tapi warna ini agak bentrok ya, jadi warna ini nggak kelihatan. Mungkin saya bisa ganti warna bawahnya dengan warna yang lebih berbeda. Kita cari warna berbeda. Ungu tidak begitu bagus, hijau juga tidak begitu bagus, biru boleh lah. Saya geserin dikit supaya tidak begitu mengganggu. Nah, lebih seperti itu. Nah, saya senterkan supaya tidak keluar dari garis. Oke. Lalu ada berapa paragraf lagi nih? Nah, ini ada ini nih. Kayaknya saya akan tambahin lagi. Tapi sebelum itu saya buat yang ini dulu. Bentar, saya lupa judulnya dulu ya. Di-cut. Judul di sini. Lalu kita pilih Banks Morgan ukuran 72. Oke, kita bisa perkecil dulu area ini. Nah, salah kan? Nah, begini. Nah, huruf P. Nah, untuk mengarahkan ke tengah-tengah page, ke tengah-tengah workspace ini, teman-teman bisa menggunakan P atau huruf P di di keyboard supaya bisa tepat di tengah-tengah. Saya pakai ini, turunkan sedikit warnanya. Nah,
Lalu kita bisa membuat, oh ini apa penyebab stunting, supaya ini bisa diperbesar menjadi 100. Kasih warna merah muda, ini merah tua. Nah, penyebab stunting ini kita cantumkan, ini bagian terakhir. Yang bagian bawah itu kayaknya tidak perlu ya, tekat ini kita delete. Lalu kita membuat paragraf teks, paste di sini. Nah, yang menarik di CorelDRAW ini kan tidak semuanya kena ya. Untuk bisa memisahkan atau menyambungkan kembali, biasanya kalau layout buku dan lain sebagainya kan beda halaman gitu ya. Kita bisa bikin paragraf tekstual dengan lanjutannya dengan cara mengklik bagian panah ini, klik, lalu kita buat semacam ini. Paragraf tekstual lagi kita buat lagi. Ini ada A, kita pecah lagi jadi B, mana lagi, nah ini, lalu C, terakhir D, mana D. Nah, lalu kita akan delete titik balet ini, kita rubah menggunakan balet dari CorelDRAW. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Kita gini. Nah, ini kita persempit, lalu kita akan rubah menjadi balet. Nah, dari sini balet, ini juga jadi balet, ini pun menjadi balet. Nah, kita geser dikit dulu. Untuk bagian ini terlalu lebar. Nah, di paragraf tuh kita juga bisa menggunakan ruler yang di bagian atas untuk mengatur tabulasinya. Tabulasi semacam ini kita bisa tambahkan. Kemudian kita geserkan juga yang ini dan yang ini. Nah, untuk bagian yang ini misal kita mau membuat, oh tidak ya, nggak jadi. Yang ini juga kita geserkan. Oh, ini ada contoh yang bagus. Nah, ini kan misalkan numbering B ya, numbering B ini kan harusnya lurus, yang bagian ini lurus ke bawah. Kita bisa menggunakan yang ini, kita geser ke sini. Jadi yang atas ini untuk bagian paragraf pertama, first paragrafnya. Kalau yang bawah itu untuk second paragraph dan seterusnya. Nah, ini kita supaya terlihat beda ya, heading dan listnya kita pakai bold. Pun begitu dengan yang selanjutnya. Yang ini juga kita pakai bold. Ini juga kita pakai bold. Lalu kita akan menggeserkan objek-objek ini, atau mungkin saya bisa pakai urutan kayak gini, A, B, C,
Corel tuh kadang-kadang sering hilang-hilang kayak gitu ya ketika ngurusin paragraf. Kita pilih T. Nah ini kan kotak paragraf yang ini dan ini lurus seperti ini, dan ini lurus seperti ini. Kita bisa menggunakan top, align top. Kita pilih jadi yang jadi patokannya yang dipilih terakhir. Misalkan ini mau di left, alignnya sama leftnya, kita pilih L, pun juga yang ini. Nah ini kita samakan saja. Nah kayak ini kan kita mau saya mau samakan ukuran kotaknya dengan yang atas. Ada dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan snap to. Kalau saya snap to, kemudian udah ya, harusnya udah bisa ya, tapi belum bisa. Snap to di bagian ini nih. Set di snapping, atau kita pakai guideline untuk mempermudah. Kita klik snap to supaya nge-snap ke guideline. Oh, guideline belum diklik, pantesan kaget saya barusan. Guideline kayak gini. Atau kita juga bisa menggunakan pengaturan ukuran di sebelah sini. Kita copy saja bagian lebarnya, copy seperti ini. Copy, Ctrl C, kemudian diklik objek yang mau disamakan, kita Ctrl V atau paste di kolom lebarnya, di kolom weightnya seperti ini. Ini kan kegeser ya, kita potong lagi. Nah kadang-kadang ini kan lebar bagian ininya tidak rata ya. Kita pengen misalkan atas dan bawah si teksnya ini ada di tengah-tengah antara atas dan bawah. Bisa kita atur dari menggunakan text properties, lalu diklik bagian frame, lalu diklik bagian ini, berarti kan alignment. Kita pilih center supaya atas bawahnya rata-rata, center seperti itu. Lalu saya mau geserkan ini sedikit, show. Lalu saya bisa membuat satu frame lagi kayak gini dengan warna bunga. And up. Aduh, kurang ini ya, terlalu ngejreng gitu, ngejreng gimana gitu. Saya turunkan lagi colornya, masih kurang segini lah ya. Saya pilih warna yang agak gelap, warna ini misal. Ininya kita naikkan sedikit, pun juga dengan ini. Nah ini kan sudah terlalu banyak ya, saya bisa saya bisa pisah-pisahkan supaya terkonvert berdasarkan. Oh nggak jadi, bisa. Saya bisa rubah paragraf teks tool ini menggunakan klik kanan, kemudian convert, di convert mana ini? Oh ini, klik kanan, kita convert ke, oh ini adanya curve doang ya, saya nggak jadi deh. Terusnya bisa di convert ke ini, ke artistic text. Ctrl F8 biasanya. Oh iya, nggak berfungsi. Lalu bagian ini saya buat kotak-kotak kecil seperti ini.
kita jadikan yang paling lebar jadi patokannya. Berarti bukan ini tuh ya, yang bawah. Ini mau dijadikan patokan supaya yang lain ngikutin. Nah, fungsinya patokan kan itu, yang ngikutin. Saya geserin ke sini, geser ke sini, geser ke sini. Ini bottomnya samakan, ini panjangkan. Nah, lalu kotak-kotaknya ke bawah ke atas. Ini belum ke atas ya. Lalu kita pilih warna, pilih warna pakai eyedropper supaya cepat. Kita bawa ke tengah, biasa ya, CA kita hilangkan line-nya, outline-nya. Cocok dulu, bawa ke hitam, bawa yang gelap dulu, Ctrl D, lalu kita kasih keterangan ya begitu keterangan. Kita bawa ke sini. Nah, ini kan agak kehalang ya, saya bawa dulu ke atas, turun dikit. Nah, ini tidak begitu terlihat. Saya pilih warna ungu yang lebih gelap saja. Bisa. Nah, ini saya scroll, jadikan ke warna ungu gelap. Ini bisa deh. Dulu. Ini bisa warna. Nah, warna yang ini kita akan pakai patokan yang bawah tadi ya. Ini untuk warna atas, ini untuk warna yang bawah, ini juga, supaya warnanya seirama gitu. Untuk ini kita pilih warna biru tua. Ini kita akan pilih warna ini. Lupa. Nah, untuk objek yang sudah di grup seperti ini, tanpa harus membuka groupingnya, kita bisa menggunakan kontrol, memilih objeknya supaya terpilih objek satunya doang. Objek seperti itu maksudnya. Nah, kita bisa pilih objek yang meskipun sudah di grup, bisa kita menggunakan kontrol, dan nantinya bisa kita seleksi objek itu sendiri. Nah, ini masih ada area kosong, jadi saya bisa menambahkan satu teks lagi sepertinya, teks di bagian dampak. Apa saja dampak stunting? Nah, ini ada dua bagian nih, menarik. Saya kopikan dulu. Lalu di bagian ini saya paste dulu, ini paste di sini ya. Apa saja dampak stunting? Kita cut, paste di sini. Lalu kita pilih Banks Morgan dengan ukuran 72. Untuk yang ini kita pakai ukuran 100.
Ini ukurannya 348 aja. Lalu yang atasnya ini kita pilih warna terang, merah terang. Yang bawah kita pilih warna merah gelap. Nah, lalu kita akan gunakan bagian ini untuk penjelasannya. Ukurannya berapa tadi? 18. Ini masih 14 ya, lupa saya belum ganti. 18. Nah, ini bisa kita unbold. Lalu di bagian jangka pendek ini, karena ini mungkin menjadi apa ya, menjadi subtitlenya, kita bisa cut dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian dampak jangka panjang, panjang sekali, tekan dulu, paste di sini. Nah, yang ini kita breaknya dengan cara Ctrl K supaya terpisah satu-satu. Pilih Morgan dengan ukuran yang lebih kecil, 36, cukup kecil. Lalu saya mau menggunakan ini, set, ukurannya segini aja. Jadi saya mau menggunakan trik lain. Jadi kita ketika sebuah square kita gunakan shape tool, kita bisa diklik bagian atas, bagian sudut-sudutnya, kemudian kita rubah menjadi curve seperti ini. Nah, karena sudah seperti ini, kita kembalikan yang di bagian bawah. Saya duplikat yang barusan supaya jadi 2. Caranya tergantung perkembangan otak, kecerdasan. Jangka pendek terganggunya kecerdasan kognitif, misal. Kayaknya aneh aja gitu, kenapa tiba-tiba kecerdasan. Kita klik bagian ini, sama ya, untuk menduplikasi bisa menggunakan klik kanan. Nah, di bagian ini saya mau rubah juga menjadi curve supaya bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan saya bisa mainkan warna gradasi, misal ke atas, saya scroll dulu, naikin ke atas lagi, naikin ke atas lagi, sehingga warna ini saya bisa pilih merah merona. Yang ini saya bisa pilih untuk rata tengah middle gitu. Ini bisa saya pilih center, kemudian saya turunkan dikit. Nah, kita blok supaya kita rubah jadi warna kuning. Nah, kan cakep gitu.
pilih warna biru lah. Jangka pendek C. Ini pengaruh jangka pendek, ini pengaruh jangka panjang. Panjang sekali ya jangka panjangnya. Diabetes, kegemukan. Oh bentar, saya undo dulu, saya break dulu, break part, lalu pilih dari sini, kita enter kanker. Nah, ketemu kan. Kalau ini sudah seperti ini mah kita tinggal menggunakan atribut eyedropper. Pilih eyedropper di sini, kopikan ke sini, pilih eyedroppernya lagi, pen bucket, pindahkan ke sini, gitu aja terus. Set. Nah, kan. Lalu waduh, saya mulai geragas ya. Mulai geser ini. Geser ini dikit. Nah, jangka panjang ini kayaknya bisa saya kotakan lagi ya. Saya perkotak lagi. Seperti ini, supaya bagian ininya bisa saya perkecil. Tengah ini bisa kita senterkan dan pilih center di sini. Lalu yang ini kita bisa geserkan ke sini. Kayaknya 3 ini cukup ya, karena cuma ada 3 poin. Set. Nah, ini bisa pakai C maksudnya. Geser dan geser. Ini bisa kita bawa ke atas, ini bawa ke bawah. Kurang bagus, terlalu mepet. Ini saya buatkan aja. Nah, sebetulnya ini masih ada ruang-ruang kosong, tapi karena tutorial ini sudah terlalu panjang, jadi saya persingkat dengan menggunakan gradasi warna saja seperti ini. Oh, belum saya unlock. Kita intersect, lalu di bagian ini saya kasih warna yang lebih berbeda. Lalu saya bisa pakai circle juga. Lalu kita pilih bagian background dan ganti warnanya sedikit ke arah sini. Kurang begitu kentara ya. Kurang. Bawa ke atas. Nah, ini terlalu mepet, Bung.
Oh, mungkin saya bisa buat ke sini aja ya, supaya ini bisa masuk. Set. Oh. Sehingga yang ini bisa di C seperti ini ke atas. Nah, di bagian bawah mungkin teman-teman bisa memasukkan logo SMK Bakti Karya. Aduh, logo Bakti Karyanya di mana ya? Mana logo Bakti Karya? Oh, pantesan. Harus saya masih mencari logo Bakti Karya. Nah, ini dia. Ukuran segini mungkin cukup. Atau logo-logo yang lain. Seperti itu. Kira-kira kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui Google Classroom. Oh ya, untuk mengekspor sebelumnya saya lupa ya, belum menjelaskan bagaimana caranya mengekspor. Kalau misalkan tugas-tugas yang sudah selesai bisa diekspor saja supaya tidak membusuk di komputer. Bisa teman-teman ekspor. Cara ekspor kita bisa blok di keseluruhan yang mau kita ekspor, kemudian pilih file, tapi tidak muncul ya, dari file kemudian ekspor, atau menggunakan Ctrl E yang lebih cepat. Nah, belum keluar ya. Windows Capture-nya harus saya tambahkan dulu ya. Nah, dari sini kita kasih nama, misalkan tugas DGP, nama pakai strip aktif. Nah, lalu kita pilih formatnya, misalkan PNG. Kalau mau mau diekspor atau diupload, pilih PNG saja. Nah, lalu pilih selected only kalau kita misalkan mau memilih yang kita blok tadi. Kalau misalkan tidak mau kalau mau pilih satu halamannya, kita bisa unchecklist bagian ini. Kita ekspor, nanti akan muncul dialog. Di bawahnya kan tadi bisa tidak dimunculkan kotak dialog ekspor. Ternyata barusan saya checklist ya. Karena saya mau menunjukkan bagaimana caranya. Saya pilih do not show-nya, saya unchecklist supaya muncul kotak dialog selanjutnya. Mana? Belum muncul. Lama sekali ya. Mana ini? Logo bro. Oh, ini. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Oke, nantinya kita bisa settingannya. Misalkan kalau kita mau perkecil lagi atau perbesar resolusinya, bisa dari sini. Tapi ini terlalu besar. Karena saya mau targetannya rekan-rekan membuat untuk diekspor ke ini. Tapi ini agak kosong ya, nanti kalau teman-teman sebisa mungkin nggak kosong ya, karena tutorial ini aja supaya tidak terlalu panjang, saya percepat aja. Oke, diekspor. Nantinya silahkan diupload ke Google Classroom untuk kita diskusikan dan konsultasikan. Kemudian untuk teknis pada setiap penugasan juga berlaku. Teman-teman silahkan, nanti kan pasti akan terhambat dengan karena komputernya tidak memadai, tidak begitu banyak.
Jadi teman-teman bisa bergantian, sambil bergantian teman-teman mungkin bisa melakukan rough layout atau layout kasar ya, dengan teknis yang udah saya jelaskan kemarin. Rough layoutnya dulu, kira-kira mau ada berapa ini nih, mau ada berapa potongan gitu, mau berapa informasi yang muncul, itu di rough layout dulu. Terus nanti gambarnya berarti kurang lebih sebesar ini gitu. Kemudian baru nanti masuk proses layout menggunakan komputer, menggunakan CorelDRAW, baru nanti dikonsultasikan. Nah, setelah nanti teman-teman merasa selesai, silahkan dikonsultasikan ke guru-guru yang lain dulu sebelum diupload. Sebelum diupload ke Instagram ataupun diupload ke Google Classroom, silahkan minta masukan dulu, bisa dari teman, bisa dari guru. Hasil ekspornya coba ditanyakan, kira-kira mau ditambahin apa lagi nih Bu gitu, atau Pak, atau Coy, atau Dab, atau Bro gitu. Tambahin apa lagi nih, kritik dong, kritik sarannya gitu. Lalu setelah dikonsultasikan dengan rekan teman lain, dengan guru, teman-teman baru upload, atau mungkin kalau ada masukan direvisi dikit baru nanti diupload. Begitu, terima kasih. Saya tunggu tugas-tugasnya untuk kita diskusikan di Google Classroom dan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.